Mana yang benar? Kata kitab suci tentang bulan, Quran atau Bible? Idealnya suatu kitab suci atau yang berisi firman-firman Tuhan itu selalu benar dan tidak anti-sains. Nah, kita buktikan di antara dua kitab suci ini, Quran dan Bible, manakah yang benar bercerita tentang bulan? Manakah yang benar-benar firman dari Tuhan? Tuhan Sang Maha Pencipta, termasuk Tuhan yang menciptakan bulan, tentunya tidak akan salah bicara tentang bulan. Fakta menyatakan bahwa bulan tidak memancarkan sinarnya sendiri. Selama ini, orang sejak zaman dulu selalu mengira bulan memancarkan sinarnya sendiri. Sama seperti matahari, hanya ukurannya saja yang kecil. Padahal itu tidak benar. Bulan sama sekali tidak bercahaya. Bulan adalah benda gelap. Bulan hanya bisa memantulkan jika terkena cahaya sinar matahari. Mataharilah benda yang bersinar itu. Hebatnya Quran telah menjelaskan semua itu sejak 1400 tahun yang lalu. Ketika orang masih mengira bulan memancarkan cahayanya sendiri. Lantas apa kata Bible tentang bulan? Apakah Bible memuat penjelasan tentang bulan? Apa penjelasannya itu benar atau justru salah? Ditemukan di Genesis 1 ayat 16. And God made two light, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also. Di Kejadian 1 ayat 16 itu dikatakan, demikianlah Tuhan membuat kedua benda terang yang besar, yaitu matahari untuk menguasai siang dan bulan untuk menguasai malam. Selain itu, dibuatnya juga bintang-bintang. Disebutkan di situ adanya matahari dan bulan sebagai suatu benda terang, dan bulan ukurannya yang lebih kecil. Memang banyak versi tentang Bible ini. Di versi lain disebutkan begini. Demikianlah Tuhan membuat kedua benda terang yang besar, yaitu matahari untuk menguasai siang dan bulan untuk menguasai malam. Selain itu dibuatnya juga bintang-bintang. Bible mengira bulan sama dengan matahari yang sama-sama benda terang. Hanya ukurannya saja yang berbeda, yakni matahari lebih besar dan bulan lebih kecil. Di Genesis 1 ayat 16 disebutkan dengan jelas, the greater light to rule the day, matahari maksudnya, and the lesser light to rule the night, bulan maksudnya. Keduanya, baik bulan maupun matahari, disebut light, benda terang. Keduanya sama-sama disebut sebagai benda terang, penerang. Padahal bulan itu benda gelap. Dia tidak menghasilkan cahayanya sendiri, dia hanya bisa memantulkan cahaya jika terkena sinar matahari. Selain tidak akurat, Bible ternyata juga salah besar tentang bulan. Bulan tidak memancarkan cahayanya sendiri. Bulan bukan benda bercahaya atau light, tapi bulan adalah benda gelap. Wah, firman Tuhan kok bisa salah begini ya? Sedangkan di Quran dengan jelas, tepat, benar, dan akurat disebutkan tentang bulan. Dan bedanya dengan matahari. Tak hanya beda dalam ukuran, tapi juga pada sifat benda itu sendiri. Bisa dibaca di Quran Surah An-Naba ayat 13. Dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Di Quran, matahari disebut sebagai asyams, selalu menggunakan kata siroja, yang artinya obor. Dia artinya cahaya, kemuliaan atau wahaj, yang berarti lampu yang hidup dan terang. Sedangkan untuk bulan atau komar, disebut dengan kata yang beda, yaitu nur, yang artinya adalah pantulan cahaya, atau munira, yang artinya cahaya yang dipinjamkan. Hal ini beda dengan matahari yang disebut dengan kata siroja atau dia atau wahaj, karena sifatnya yang memancarkan cahayanya sendiri seperti pelita.
Sedangkan untuk bulan digunakan kata nur atau munira karena bulan hanya memantulkan cahaya matahari. Luar biasa, tepat, dan akurat. Benar-benar firman Tuhan Sang Maha Pencipta yang menciptakan matahari dan bulan. Bagi yang berpikir, bisa tahu mana yang firman Tuhan asli dan mana yang bukan. Selain itu, Quran juga menjelaskan bintang dengan secara ilmiah akurat dan benar, suatu hal yang tak bisa ditemukan di Bible. Di Quran, bintang disebut sebagai an-najm, dan cahayanya digambarkan dengan sakit. Dia menembus kegelapan dan menghabiskan dirinya sendiri. Jadi bintang adalah benda angkasa yang memiliki cahaya sendiri seperti matahari. Dan salah satu dari bintang-bintang itu adalah matahari. Luar biasa, ini cocok dengan sains. Bisa baca di Quran Surat At-Tahrik ayat 3, yaitu bintang an-najm yang cahayanya menembus as-sakit. Bisa tepat begini ya, kalau bukan firman Tuhan apalagi. Nabi tak memiliki pengetahuan sejauh dan selengkap ini, seilmiah ini. Jelas Quran bukan buatan Nabi, tapi Quran adalah asli firman Allah yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi di Gua Hira. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan firman-Nya kepada Nabi di Gua Hira. Inilah bukti bahwa yang datang ke Gua Hira waktu itu menemui Nabi adalah benar-benar malaikat Jibril yang membawa firman dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Para pakar ahli perbintangan pun mengakui hal ini. Quran adalah benar, tepat, dan akurat. Ayat-ayat Quran membedakan cahaya matahari dan cahaya bulan dengan kata-kata yang sangat detail dan teliti, tepat dan akurat. Inilah kalau firman Tuhan yang asli itu, Tuhan Sang Maha Pencipta tentunya sangat mengenal ciptaannya, tak mungkin salah. Ayat-ayat Quran tak hanya indah, tapi juga ilmiah. Quran bukan buku sains, tapi buku sains atau tanda-tanda kebenaran firman-firman Tuhan asli Sang Maha Pencipta. Perhatikan detail di Quran Surah 25 Al-Furqan ayat 61 ini. Disebutkan di situ, Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Tapi sinar antara matahari dan bulan dibedakan dengan jelas. Untuk sinar dari matahari disebut siroja, sedangkan sinar dari bulan disebut muniro. Guna memberikan sign atau tanda tentang bedanya matahari dengan bulan. Masih banyak lagi ayat yang lainnya. Seperti di surat 25, surat Nuh ayat 16, disebutkan bahwa Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya atau nuron dan menjadikan matahari sebagai pelita atau siroja. Lalu juga di surat Yunus ayat 5, jelas disebutkan di situ bahwa Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dibedakan, matahari bersinar dan bulan bercahaya. Masya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Beda jauh kualitas Quran dengan Bible. Saya mau tunjukkan satu lagi ayat Quran yang telah terbukti ilmiah dan benar. Quran selalu benar, hanya kadang-kadang kemampuan berpikir manusia yang terbatas dan belum sampai pada pencapaian pengetahuan itu. Di Quran Surah 21 Al-Anbiya ayat 33 disebutkan, dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Dulu orang mengira matahari itu diam di tempatnya. Mereka bisa mentertawakan Quran karena menurut mereka matahari diam, tapi pengetahuan selanjutnya membuktikan bahwa Quran ialah yang benar. Hasil penelitian dari NASA menyebutkan bahwa matahari memang tidak diam, tapi beredar mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Jangan salahkan para ulama penafsir dulu yang mengira bahwa matahari beredar mengelilingi bumi, karena mereka belum punya pengetahuan tentang itu. Yang benar adalah matahari beredar mengelilingi pusat galaksi. Quran benar 100%.
bahwa matahari memang tidak diam dan dia memang beredar, tapi tidak beredar mengelilingi bumi. Matahari beredar mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti bersama dengan bintang-bintang lainnya. Dari sini bisa diambil pelajaran dan kesimpulan bagi yang mau berpikir bahwa Quran 100% benar. Jika ada yang belum bisa kita buktikan kebenarannya, itu semata karena kemampuan manusia yang terbatas dan belum sampai. Bukan ayat Qur'annya yang salah, tapi kemampuan manusia yang belum mencapai teknologi pengetahuannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari penjelasan mengenai bulan ini jelaslah mana firman Tuhan yang asli dan mana yang bukan. Tak ada keraguan bagi yang mampu berpikir. Jadi jelas ya, mana yang bisa dipercaya? Mau percaya yang mana? Yang firman Tuhan atau yang bukan?